pagi, semua gelap di sana sini. Jakarta pagi, get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Apa kabar nih di hari Selasa ini? Semoga tetap semangat jalani hari ya Jack People. Bersama saya Patricia. Dan saya Naza, kemarin sudah banyak nikmatin long weekend nih. Iya. Iya, rasa-rasanya minggu ini meskipun nggak ada long weekend, minggu depan ada long weekend. Ada ya? Ada. Oh ya ampun, Tahun long weekend baru terus Islam ya? kalau nggak salah. Iya, jadi jangan khawatir gitu, masih ada long weekend buat liburan. Healing-healing tipis lah ya. Yoi. Nah, untuk sekarang ini saatnya kita balik lagi ke rutinitas dengan energi baru. Kita seneng nih bisa temenin Jack People semua di Jakarta pagi ini pastinya. Dan seperti biasa Jack People, kita bakal bawain 3 berita utama pagi ini yang nggak cuma menarik, tapi juga relevan banget buat warga ibu kota. Ada wahana edukatif buat anak di tim, kebijakan damai untuk lahan markas Persija, dan Jakarta makin aktif di kancah event internasional. Nah Jack People, kita mulai dari berita yang seru nih buat keluarga. Khususnya yang lagi cari tempat buat liburan edukatif untuk anak-anak. Ya bener banget. Studio imersif namanya nih. Nah, ada di Taman Ismail Marzuki. Bisa jadi pilihan yang pas banget buat liburan bareng keluarga. Gubernur Pramono bilang tempat ini diharapkan jadi ruang belajar yang asik dan interaktif buat anak-anak. Nah, wahana di dalamnya pun ini didesain modern banget nih Jack People. Berbasis teknologi. Jadi nggak cuma menarik secara visual, tapi juga bisa ningkatin rasa ingin tahu. Jadi kalau Jack People semua pengen liburan singkat yang berguna buat anak, boleh coba ke sana. Langsung aja kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap studio imersif di kawasan Taman Ismail Marzuki bisa menjadi salah satu pilihan liburan edukatif bagi anak-anak. Gubernur Pramono Anung menyebut fasilitas ini bisa menjadi ruang alternatif yang menyenangkan sekaligus mengedukasi, terutama saat masa liburan sekolah berlangsung. Studio imersif ini menghadirkan berbagai instalasi interaktif berbasis teknologi yang dapat merangsang imajinasi dan minat belajar anak-anak. Selain itu, pengalaman visual dan audio yang ditawarkan juga membuat pengunjung lebih betah dan tertarik mengenal kebudayaan serta teknologi secara bersamaan. Upaya menghadirkan wahana edukatif seperti ini sejalan dengan misi Jakarta menjadi kota yang ramah anak dan mendukung pengembangan karakter generasi muda. Harapannya, fasilitas ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga dan jadi pilihan liburan yang positif di tengah. Wah, ini sih bisa jadi salah satu opsi buat jalan-jalan menarik ya, Iya, Naza? jadi ini kan lagi hype banget nih studio imersif. Apa namanya, pakai sinar-sinar Iya, kayak gitu. kan. Jadi selain bisa untuk belajar juga mungkin bisa bikin konten di sosial Bisa media. pastinya buat Gen Z yang suka foto-foto kan Iya, biasanya. jadi selain imersif juga bisa jadi impulsif. Oh, Enggak ya. enggak dong. jangan ya. Kita masuk ke berita kedua Jack People, kita masuk ke isu tentang lahan untuk markas Persija di JIS. Tapi kabar baiknya penangannya tanpa penggusuran. Betul banget, Pemprov DKI pilih jalan negosiasi dengan warga yang masih menempati lahan. Dan sebagian besar udah menyatakan kesiapannya untuk relokasi. Langkah ini dipuji sebagai contoh penataan yang berorientasi dialog. Nggak asal bongkar, tapi ngerti konteks sosial masyarakatnya juga. Nah tentunya kita harap ke depannya penataan wilayah di Jakarta semakin humanis dan solutif kayak gini. Langsung aja Jack People, kita simak informasinya. Pemprov DKI Jakarta memilih jalur negosiasi untuk menyelesaikan persoalan lahan di Jakarta International Stadium atau JIS yang dijadikan markas Persija Jakarta. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa pendekatan persuasif lebih diutamakan ketimbang penggusuran paksa terhadap warga yang masih tinggal di sekitar lokasi stadion.
Pramono menyampaikan bahwa perwakilan warga telah diajak berdialog dan sebagian besar sudah bersedia melakukan relokasi. Meski begitu, pemerintah tetap memberi ruang diskusi agar prosesnya berjalan damai dan mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi semua pihak. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga harmoni dalam pembangunan kota. Selain memastikan markas Persija tetap nyaman dan representatif, pendekatan ini juga dianggap sebagai contoh praktik negosiasi yang manusiawi dan tidak represif. Iya, memang daerah di JIS itu sekitarnya juga perlu penataan gitu kan. Masih ada rumah-rumah warga, jadi harus dibikin lebih estetik dan cara pemerintah ini bisa lebih humanis dan juga pastinya bisa menjadi hal baru nih. Jadi nggak asal tubruk-tubruk. Nah, jadi bisa lebih memanusiakan manusia pastinya. Jadi caranya ini udah tepat ya? Semoga ya. Oke Jack People, kita lanjut ke informasi yang bikin kita semakin bangga sebagai warga Jakarta. Soal peran ibu kota di kancah event internasional. Wakil Gubernur DKI Rano Karno menyebut bahwa semakin banyaknya event internasional di Jakarta itu jadi bukti kita semakin siap jadi kota global. Dari festival, olahraga, sampai agenda kebudayaan, semuanya dilaksanakan dengan skala yang makin terorganisir dan menarik untuk turis dan masyarakat. Bukti nyata Jakarta terbuka untuk dunia dan punya komitmen untuk terus naikin standar dalam hal kolaborasi dan event. Langsung saja kita simak liputannya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menilai bahwa Jakarta semakin mendekati predikat sebagai kota global berkat banyaknya penyelenggaraan event berskala besar dan internasional. Menurutnya, rangkaian acara yang digelar, mulai dari kebudayaan hingga olahraga, berhasil mengangkat citra kota di mata dunia. Rano menyebut bahwa gelaran seperti Formula E, festival seni, konser musik dunia, dan acara olahraga lintas negara memberi kontribusi nyata tentang branding Jakarta sebagai kota yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan global. Ini menjadi langkah konkret menuju kota dengan jejaring internasional yang kuat. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dan tata kelola event yang profesional. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, diperlukan agar Jakarta bisa menjaga daya tariknya dan terus diperhitungkan dalam kancah global. Makin mantep aja nih Jakarta. Iya. Event-event, nggak cuman skalanya nasional loh, bahkan internasional. Beberapa kali kan artis internasional juga udah barusan aja konser di Jakarta. Sering ya di Jakarta juga ya. Lagi banyak banget. Bruno Mars, Blackpink, Westlife. Apalagi nih, ntar kita tunggu lagi. Iya, nggak sabar ya nunggu gebrakan selanjutnya. Iya, siapa tahu nih dalam waktu dekat banyak artis-artis luar negeri yang ngadain turnya ke Indonesia, khususnya Jakarta pastinya. Nah Jack People, itu dia tadi 3 info hari ini, mulai dari dunia edukasi, olahraga, sampai panggung internasional. Jakarta semakin hidup dan terus berkembang. Dan tugas kita bersama nih untuk jaga energinya supaya tetap positif. Sebelum kita pamit, seperti biasa nih, kita kasih dulu info cuaca dari BMKG buat bantu Jack People semua siapin rencana hari ini. Nah, semoga cuacanya cerah dan bisa nunjang semua aktivitas kamu hari ini ya Jack People. Bersama saya Patricia. Saya Naza dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Jakarta menyala.
Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.